luar biasa. Syekh Asnawi ini sudah hafal Al-Quran semenjak berumur 12 tahun. Kemudian ketika berumur 17 tahun, beliau berangkat ke Mekah untuk menuntut ilmu. Kemudian beliau berguru kepada Syekh Muthalib, Syekh Abdul Hamid Al-Makki, dan Syekh Ahmad Khatib Sambas. Kurang lebih sekitar 3 tahun beliau di Mekah, kemudian beliau pulang ke Banten, lalu mendirikan pesantren di Caringin, daerah Labuan, Banten. Hai lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak karena sudah mengklik video ini. Dan sebelumnya saya juga ingin menyampaikan kepada dulur-dulur semuanya bahwa saya bukan ahli ilmu sejarah, mungkin hanya sebagai pembaca sejarah. Jadi kalau misalkan kamu ingin tahu sejarah tapi masih malas baca-baca, maka sangat tepat sekali untuk menonton video ini. Dan sangat dianjurkan untuk selalu mengikuti channel ini sebagai salah satu referensi sejarah. Caranya itu di subscribe. Dan untuk sumber bacaan yang saya sampaikan, saya sudah cantumkan linknya pada kolom deskripsi di bawah ini. Untuk adanya perbedaan dalam versi sejarah yang disampaikan, itu adalah sesuatu yang wajar. Karena ilmu sejarah itu bukan ilmu pasti. Yang terpenting adalah, mari kita pelajari, ambil positifnya, pasti ada hikmahnya. Check it out. Syekh Asnawi bin Abdurrahman Al-Bantani, atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Asnawi Caringin, adalah seorang ulama besar dari Banten. Beliau lahir di Kampung Caringin, Labuan, Banten sekitar tahun 1850 Masehi di tengah keluarga yang sangat religius. Ayahnya bernama Syekh Abdurrahman bin Syekh Afifuddin dan ibunya bernama Ratu Sabi'ah atau Rabi'ah, dan ada juga yang menyebutnya Siti Sapi'ah. Beliau ini berasal dari keluarga ulama yang merupakan juga keturunan dari Kesultanan Banten. Jadi kalau menyebutkan keturunan dari Kesultanan Banten, berarti beliau ini memang keturunan para wali yang nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW. Pada usia yang masih sangat belia, ketika beliau berumur 9 tahun, Syekh Asnawi dikirim oleh ayahnya untuk menuntut ilmu ke Mekah, atau istilahnya itu mondok di Mekah. Di Tanah Suci itu, Syekh Asnawi berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, yang merupakan seorang ulama besar dunia yang menjadi imam di Masjidil Haram pada waktu itu. Tapi bukan karena Syekh Asnawi dan Syekh Nawawi ini sama-sama berasal dari Banten, tapi karena kecerdasan Syekh Asnawi ini yang membuat Syekh Nawawi membimbingnya sampai menjadi ulama besar di Banten. Selama bertahun-tahun itu, Syekh Asnawi belajar ilmu agama di Mekah. Sampai dirasa ilmunya sudah cukup, beliau dipercaya untuk menyebarkan agama Islam di Banten atau berdakwah di Banten. Maka Syekh Asnawi pun pulang kembali ke tanah kelahirannya di Banten dan mulai mengajar mengaji di Caringin, daerah Labuan, Banten. Dan sejak itu tersiarlah nama Syekh Asnawi sebagai ulama di kawasan Banten dan sekitarnya. Juga karena ketinggian ilmunya serta kepiawaiannya dalam berdakwah, membuat nama Syekh Asnawi ini tersohor sebagai ulama besar di Banten. Sedangkan dalam kisah lainnya dikatakan bahwa Syekh Asnawi ini sudah hafal Al-Quran semenjak berumur 12 tahun. Kemudian ketika berumur 17 tahun, beliau berangkat ke Mekah untuk menuntut ilmu. Kemudian beliau berguru kepada Syekh Muthalib, Syekh Abdul Hamid Al-Makki, dan Syekh Ahmad Khatib Sambas. Kurang lebih sekitar 3 tahun beliau di Mekah, kemudian beliau pulang ke Banten, lalu mendirikan pesantren di Caringin, daerah Labuan, Banten. Diceritakan juga bahwa ketika beliau hendak membangun pesantren itu, Syekh Asnawi dinasihati oleh gurunya dari Caringin yang bernama Syekh Ahmad Sohib, yang pada intinya, untuk membangun pesantren di tanah Banten itu sangat beresiko dan penuh dengan tantangan. Mengingat pada kala itu memang pada masa-masa penjajahan Belanda, maka Syekh Asnawi pun perlu dibekali dengan satu ilmu lagi, yaitu ilmu kebatinan. Dengan bimbingan Syekh Ahmad Sohib, beliau bertirakat selama 1 tahun, yang juga dibantu oleh Syekh Abdul Karim, murid dari Syekh Ahmad Khatib Sambas, yang sedang bermukim di Mekah, mungkin dibantu secara gaib. Singkat cerita, ketika Syekh Asnawi keluar dari pintu rumahnya, beliau melihat Baitullah ataupun Ka'bah di depan matanya. Subhanallah. Dan setelah itu beliau melanjutkan tirakatnya selama 3 tahun. Kemudian barulah beliau mendirikan pesantren dan masjidnya di Caringin. Di pesantrennya itu beliau tidak hanya mengajarkan ilmu kalam atau fikih, tapi beliau juga mengobarkan semangat jihad kepada para pemuda untuk melawan dan menentang kolonialisme penjajahan Belanda. Karena memang pada saat itu seluruh wilayah Banten sudah dikuasai oleh penjajah, bukan cuma Banten, tapi juga seluruh Nusantara. Tapi beliau ini tidak hanya mengobarkan semangat lewat dakwah lisan saja,
tapi juga dengan aksi terjun langsung berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia. Dan memang sosok Sy Asnawi ini menjadi momok yang sangat menakutkan dan ancaman yang sangat besar bagi kekuasaan Belanda di Banten. Hingga pada akhirnya dengan segala daya upaya Belanda berusaha untuk menangkap Sy Asnawi dengan tuduhan yaitu sebagai pemberontak kepada pemerintah. Ya memang segala bentuk ketidakadilan itu harus diberontak sih ya. Lalu kemudian Sy Asnawi berhasil ditangkap oleh Belanda dan ditahan di Tanah Abang selama 1 tahun. Dan setelah itu beliau diasingkan di Cianjur selama 2 tahun. Selama dalam pengasingan itu beliau mengajarkan tarekat kepada masyarakat setempat, sehingga beliau banyak memiliki murid di sana. Dan setelah bebas dari pengasingan itu beliau kembali lagi ke Caringin, lalu lebih giat lagi menyebarkan syariat Islam di Banten. Pada tahun 1884, beliau mendirikan sebuah madrasah yang diberi nama Masyarikul Anwar dan sebuah masjid yang disebut Masjid Caringin atau Masjid Agung As-Salafi atau juga Salafiyah yang sampai sekarang masih berdiri tegak di sana. Coba sekali-kali kita jarah ke sana dan kita lihat, ternyata sampai sekarang masjidnya masih ada di sana. Saya terakhir jarah itu kapan ya? Oh ya lor, ada satu kisah unik tentang pembangunan Masjid Caringin ini, yaitu pada kayu yang dibuat sebagai bahan bangunan masjid. Yang konon katanya, kayu ini diambil dari luar Banten. Ada yang mengatakan dari Kalimantan, dan ada juga yang mengatakan dari Lampung Selatan. Dan yang saya ambil dari Lampung Selatan. Jadi ceritanya itu ada yang mengabarkan kepada Sy Asnawi bahwa di Lampung sana ada kayu-kayu besar yang tidak bisa digergaji, tidak bisa dikampak, tidak bisa dibacok, tidak bisa dipacul, tidak bisa diapa-apain. Lalu Sy Asnawi bersama rombongan langsung meninjau ke lokasi. Dan ternyata benar di sana ada kayu-kayu yang masih utuh. Lalu dibacakan doa oleh Sy Asnawi, kemudian dikatakan bahwa kayu-kayu ini untuk pembangunan masjid. Setelah itu Sy Asnawi dan rombongan pulang ke Caringin. Ketika Sy Asnawi dan rombongannya itu sudah sampai di Caringin, ternyata kayu-kayu dari Lampung itu sudah berada di lokasi di Caringin. Sampai orang-orang pada bingung melihat kayu ada di lokasi. Kata Sy Asnawi, jangan dilamunin tapi dibangun, gitu. Dan beberapa sumber juga menyebutkan bahwa pembangunan masjid itu ditujukan untuk membangun kembali peradaban masyarakat yang telah hancur karena letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Jadi masjid itu dibangun 1 tahun setelah letusan Gunung Krakatau yang menggeparkan dunia. Setelah banyak kiprah yang ditorehkan kepada masyarakat, terutama bagi masyarakat Banten, Sy Asnawi mengembuskan nafas terakhir pada tahun 1937 Masehi. Dan dimakamkan di dekat masjid yang dibangun itu di pesisir pantai Caringin, daerah Labuan, Banten. Dan sampai sekarang masyarakat Banten banyak yang berziarah ke sana. Bahkan dari luar Banten juga banyak yang berziarah ke makamnya. Nanti kapan-kapan kita ziarah rame-rame ke sana, oke?